warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rina Duyarti, salah satu staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada program studi manajemen. Perkenalkan, hari ini saya menyampaikan materi mengenai manajemen ekonomi masyarakat dan upaya peningkatan daya saing. Pada awal tahun 2020, kita hidup dalam masa atau era pandemi COVID-19. Hal ini dirasakan semua pihak termasuk para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis pada masa ini, awal tahun ini, merasakan bahwa dampak pandemi COVID-19 menyebabkan omset cenderung menurun. Penurunan ini diakibatkan oleh beberapa hal, salah satunya adalah menurunnya permintaan akan produk mereka oleh pasar. Kemudian ada beberapa sektor atau bidang bisnis terpaksa harus berhenti beroperasi sementara. Dan ada juga karena tetap ada pasar tapi permintaan atau daya beli dari masyarakat menurun. Nah, omset cenderung menurun ini dirasakan semua pihak. Dan ini menyebabkan likuiditas keuangan para pelaku bisnis menjadi menurun. Penurunan ini menyebabkan kemampuan perusahaan menjadi rendah untuk membayar atau memenuhi kewajiban jangka pendeknya, termasuk untuk kebutuhan memenuhi kewajiban atau kebutuhan operasional sehari-hari. Dampaknya itu menyebabkan beberapa perusahaan membuat keputusan untuk merumahkan karyawannya. Dan beberapa yang tidak bisa bertahan, mereka sampai membuat keputusan mem-PHK karyawannya. Next. Nah, bagaimana upaya meningkatkan daya saing atau agar para pelaku bisnis tadi tetap bisa bertahan di masa atau era pandemi ini? Tentunya beberapa hal yang harus dilakukan adalah mereka bisa mengaplikasikan manajemen yang baik pada setiap fungsi organisasi, di mana di dalamnya ada fungsi keuangan, pemasaran, SDM, dan operasional. Kita mulai praktek-praktek baik yang dilakukan para bos bisnis sehingga mereka bisa beradaptasi dan bertahan di era pandemi ini dari tinjauan manajemen pemasaran. Yang pertama adalah para pebisnis yang bisa bertahan selama era pandemi ini, mereka mempraktekkan atau menjalankan pemasaran secara online. Social distancing atau himbauan untuk di rumah saja menyebabkan pebisnis tidak bisa dengan mudah berhubungan langsung dengan para konsumennya atau pasarnya, sehingga ini bisa diatasi dengan pemasaran online. Hal ini juga berarti bahwa pebisnis harus menguasai atau belajar mengenai IT atau media-media yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pemasaran online ini. Kemudian mereka juga harus gencar mempromosikan produknya. Para konsumen sekarang menghendaki produk itu aman dari tinjauan kesehatan, sehingga dari hal ini pebisnis harus dengan sigap melakukan promosi, menginformasikan mengenai keamanan produk mereka. Social distancing juga yang membuat mereka tidak bisa dengan mudah berhubungan dengan konsumen harus diatasi dengan mereka memberikan informasi atau promosi, kemudian memperoleh. Dan daya beli masyarakat yang rendah bisa kita atasi dengan mempromosikan produk kita dengan harga spesial, misalnya harga murah atau diskon tertentu. Kemudian yang ketiga untuk manajemen pemasaran adalah fokus pada pelanggan. Kenapa pelanggan? Pelanggan adalah orang yang sudah repeat buying, sudah beli berapa kali, lebih dari sekali produk kita atau produk pebisnis. Sehingga
kualitas dari produk pebisnis sudah dimengerti betul oleh para pelanggan. Kondisi pandemi ini bisa oleh pebisnis bisa bertahan dengan memanfaatkan kemampuan beli para pelanggan. Namun tentunya ini butuh tambahan treatment tertentu seperti menambahkan informasi-informasi penting tentang produk kita kepada pelanggan, seperti misalnya stok, gitu ya, ketersediaan atau persediaan stok kita, apakah habis, apakah tersedia dalam jumlah cukup, itu bisa diberitahu kepada pelanggan. Selain juga kita sebisa mungkin mencari feedback atau umpan balik dari para pelanggan mengenai produk kita, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan pelanggan dengan jauh lebih baik. Kemudian manajemen yang berikutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Bagaimana para pebisnis memanage karyawan di era pandemi bisa dilakukan dengan satu, intensif komunikasi dengan para pekerja mengenai kondisi perusahaan terkini karena dampak COVID ini. Apakah mereka cukup kuat secara keuangan atau bagaimana? Sehingga nanti tentunya dengan tahu kondisi yang sebenarnya, para pekerja bisa memaklumi apapun kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Seperti saya contohkan seperti kebijakan tentang kompensasi. Kemudian untuk meningkatkan efisiensi dan mengacu pada protokol kesehatan, perusahaan atau pebisnis bisa melakukan pengaturan jam kerja yang bisa mensupport agar perusahaan bisa beroperasi lebih efisien. Kemudian yang berikutnya adalah mengenai keamanan dan keselamatan kerja para karyawan, di mana karyawan itu aset perusahaan, sehingga kondisi pandemi ini kewajiban bagi perusahaan agar perusahaan bisa jalan dengan lancar terus, kesehatan dan keamanan dari para pekerja juga harus dijaga. Next, kemudian manajemen keuangan. Seperti halnya pemasaran, karena sekarang dihimbau untuk di rumah dan social distancing tadi, maka keuangan pun transaksinya kita upayakan juga dengan secara online, jika memang sangat tidak memungkinkan lagi secara offline. Dan hal ini berarti pebisnis harus memiliki pengetahuan yang baik mengenai mekanisme bagaimana transaksi online itu bisa dijalankan secara aman. Pengetahuan mereka tentang produk bank yang mensupport transaksi secara online harus mereka mengerti dengan baik. Kemudian cek kondisi keuangan, terutama cash flow, uang masuk, uang keluar, cash inflow, cash outflow, itu harus sering-sering dicek sehingga kita bisa tahu bagaimana perbandingan antara cash inflow dan outflow tadi, dan kita dengan data tadi bisa membuat keputusan bisnis yang pas, yang tepat dengan kondisi yang ada. Apakah perusahaan tetap bisa beroperasi dengan kondisi cash flow yang ada? Apakah harus dihentikan sementara atau bagaimana? Kemudian yang terakhir adalah manajemen produksi atau operasional, di mana yang harus dilakukan pebisnis adalah menjalankan proses produksi atau kegiatan operasional yang mengacu protokol kesehatan, sehingga para konsumen merasa aman mendapatkan layanan atau memanfaatkan produk dari kegiatan proses tadi. Saya contohkan misalnya sebuah perusahaan jasa, maka sebelum melakukan pelayanan maka ada sebuah tahapan baik dari para karyawan ataupun dari konsumen,
dicek dulu misalnya kesehatannya minimal dari suhu badan sebelum melakukan transaksi dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah diversifikasi produk. Untuk bisa bertahan atau bisa bersaing di era pandemi ini, maka mungkin seandainya produk utama kita permintaannya kok tidak bagus atau menurun, maka perlulah difikirkan untuk melakukan inovasi atau diversifikasi produk yang masih relevan dengan usaha kita. Saya contohkan misalnya perusahaan produsen baju misalnya, atau produsen batik misalnya. Mungkin di era pandemi ini permintaan baju itu akan turun. Nah, ini bisa diantisipasi dengan merilis masker atau APD misalnya. Kemudian untuk beberapa produk rumah tangga seperti AC gitu ya, itu mungkin bisa menguatkan diversifikasi produk yang dengan tambahan fungsi antivirus seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait bagaimana meningkatkan daya saing dan bagi para pebisnis dengan mengaplikasikan manajemen pada setiap fungsi organisasi. Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang berkenan. Terima kasih, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.